Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqaridul umur kulliha wa ila yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa iyyaka an tudannisa qamisa imanik wa tusawwida wajha qalbik bi ityani ma nahaka anhu maulak wa mahma waqa'a minka dhanbun walau ala sabilin nudur fa alayka an tubadira bitaubah wa tuhsinal aubah wa tukthiran nadama wal istighfar wa la tazalu khaifan wajila fa innal mu'mina la yazalu fi ghayati minal khawfi wal wajal wa in akhlasa ta'ah wa ahsanal muamalah. Masih di dalam pembahasan mengenai sifatnya orang yang beriman, senang ketika melakukan kebaikan, ketika berada di dalam kebaikan, jauh atau meninggalkan kemaksiatan, keburukan. Di pembahasan terakhir sifatnya mereka adalah selalu mengakui ketidaksempurnaan di dalam mengabdi atau menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun banyak waktunya digunakan untuk ketaatan dan ibadah, sekalipun dalam menjalankan kebaikan dan ibadah itu sangat semangat. Itu orang mukmin. Jadi tidak pernah menganggap sudah banyak yang dilakukan dari kebaikan, walaupun aslinya sudah banyak. Kalau orang belum beriman kan enggak, tadinya enggak pernah sholat duha 2 rakaat itu wis nganggep wake wisan, sudah menganggap banyak sudah. Tadinya enggak pernah baca Quran, kemudian baca Quran sudah dianggap wah sudah hebat. Tapi orang beriman bukan seperti itu. Orang beriman itu
kalaupun waktunya sudah banyak digunakan ibadah, banyak, nah, banyak itu berarti kalau dihitung 24 jam itu mungkin 15 jam atau 20 jam habis untuk kebaikan. Kalau kita kan 24 jam itu habisnya untuk kebaikan paling masih 5 jam, itu wis pakai banyak buat kita. Itu pun nggak setiap hari, 5 jam itu nggak setiap hari. Kalau ada rutinan gini ini, dari jam sekian sampai jam sekian ikut kegiatan, itu tambah. Tapi kalau hariannya hitungan aja wis. Sholat 5 waktu berapa menit? 5 waktu nggak sampai setengah jam, nggak sampai setengah jam kita lakukan. Anggap setengah jam atau 45 menit. Sholat gobliyah ba'diyahnya itu sudah 45 menit. Duha witir anggap 1 jam, wis sisa kayak apa? Untuk setiap harinya ini. Bukan di momen-momen atau hari-hari tertentu, untuk setiap harinya. Sisanya buat apa? Saya baca Al-Quran, oke, berapa? Setengah jam, 1 jam setengah. Saya bangun malam 1 jam, berapa sudah? 2 jam setengah, wis. Sisanya 24 jam kepake 2 jam setengah, sisa berapa? 21,5. Kemana 21,5-nya? Itu kadang kita nambah sedikit aja sudah merasa wah wake amalan. Orang beriman enggak, waktunya habis untuk ketaatan itu tidak menganggap besar, tidak menganggap banyak, tidak menganggap istimewa. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat haknya Allah yang harus ditunaikan darinya kepada Allah itu sangat agung. Jadi dengan apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatannya Allah aja. Kita melakukan tadi itu 2,5 jam, anggap 4 jam sudah dalam satu hari ibadah, anggap 4 jam, sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan banyaknya kenikmatan, nggak sebanding dengan kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencicipi, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Belum yang lainnya itu. Sebanding? Tidak sebanding. Jadi mereka melihat nilai yang Allah berikan kepada mereka sangat besar, sehingga apapun yang mereka lakukan sebesar apapun itu dinilai oleh mereka tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan. Karena itu mereka selalu merasa tidak sempurna dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dari yang lainnya itu masih dari satu, ya, yaitu kenikmatan yang Allah guyurkan kepada kita. Belum lagi ya dengan taufiknya Allah, dengan rahmatnya Allah dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu kali ini beliau mengingatkan kita, wa iyyaka antudannisa qamisa imanik wa tusawwida wajha qalbik. Awas, hati-hati ya, kamu kotori pakaian imanmu, kamu hitamkan, gelapkan wajah hatimu. Allah sudah banyak memberikan
kemuliaannya, keistimewaannya, sehingga apapun yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian kita kotori iman kita ini. Jangan kita rusak iman kita. Jangan kita gelapkan hati kita. Tentunya dengan apa? Ya, dengan segala hal-hal yang dibenci oleh Allah, dengan segala hal yang dimurkai oleh Allah. Itu merusak iman dan juga menggelapkan hati. Nah, kalau sudah imannya rusak, akan tumbuh dalam dirinya sifat nifak. Kalau hatinya gelap, maka akan susah diingatkan, disadarkan walau dengan Al-Quran ataupun hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah seperti itu, sedikit melakukan kebaikan sudah merasa banyak, sudah merasa besar, ibarat perut itu sudah merasa kenyang. Nah, itu perut kembung, nggak ada isinya, kemasukan sedikit sudah merasa full. Nah, isinya cuma angin, nggak berbobot. Nah, balon itu diisi angin, bobot enggak terbang. Nah, kena angin ke selatan ikut selatan, angin ke utara, angin ke timur, angin ke barat, barat. Lah itu orang yang diisi dengan sifat nifak. Kenapa? Karena hatinya gelap, imannya rusak. Akhirnya sifat nifak yang muncul. Melakukan sedikit sudah merasa, wah, itu wis apik kayak awaan iki. Wah, sudah bagus, sudah ada bagusnya. Jadi kita menambah sedikit itu jangan kita anggap sudah wah, jangan. Karena kalau kita sudah menganggap apa yang kita lakukan dari tambahan yang belum pernah kita lakukan itu wah, ya sudah mandek kono-kono. Kemudian akan muncul sudah merasa lebih hebat, lebih banyak dari ini, dari itu dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu jangan sampai kita kotori iman kita, jangan kita sampai gelapkan hati kita. Lah, dengan apa agar kita tidak mengotori dan menggelapkan hati itu? Dengan apa kita mengotorinya atau menggelapkan hati kita? Bi'ityan manahaka anka anhu maulak, dengan melakukan apa yang Allah larang. Allah memerintahkan kita ibadah, kita meninggalkan. Allah memerintahkan kita puasa, kita nggak puasa. Allah memerintahkan kita zakat, kita nggak zakat. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir, kita nggak banyak berzikir. Allah memerintahkan kita mencari ilmu, kita nggak mencari ilmu. Lah ini apa? Melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lah ini membuat gelapnya hati dan kotornya iman. Lah iman itu harus kita kuatkan. Ketika ada celah untuk lemah, untuk turun, itu harus segera kita perbaiki. Seperti perahu atau kapal di tengah lautan. Kalau ada celah lubang air masuk, jangan nyantai, jangan tenang. Kenapa? Ini di tengah laut, apalagi misalnya dengan goncangan bisa lebih cepat merusak.
membuat air ketika masuk tidak terbendung. Maka segera tutup lubang itu, tutup celah itu. Sama dengan iman. Iman itu ketika mulai turun, ya, walaupun turunnya satu strip, ya, itu segera obati, segera kuatkan, ya, segera kuatkan. Lalu dengan apa? Sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk memperbarui iman kita oleh Rasulullah itu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita ngobrol, tengah-tengah ngobrol itu sambil la ilaha illallah. Ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman, atau bahkan di tengah-tengah jualan, ya, la ilaha illallah. Daripada nah kalau kayak ini la ilaha illallah dapat pahala. Memperbarui iman kita. Atau dengan perbuatan, ya, perbuatan seperti sholat, ya, seperti sedekah, seperti membaca Al-Quran, ya, atau sikap meninggalkan syahwat, tidak mengikuti syahwat, itu juga dapat menguatkan dan meningkatkan iman. Ya, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il galbi dha tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Ya, ya, memperbanyak sholat, memperbanyak ketaatan dengan segala bentuknya, macamnya, dan meninggalkan syahwat. Ya. Jadi sekali lagi, jangan remehkan turunnya level keimanan kita, apalagi dengan menunda untuk meningkatkannya. Jangan. HP aja, waktunya ngeces nggak ngeces, itu sudah menjadi problem itu. Problem pertama itu nanti 2-3 kali akan datang, akan mulai kacau sudah HP-nya. Yang tadinya kalau ngeces cepat, akhirnya ngecesnya mulai lambat. Kalau sudah waktunya ngeces nggak dices sekali, itu sudah ada pengaruh. Mungkin kita nggak merasakan, sampai 2-3 kali akan terlihat. Tadinya ngeces itu setengah jam sudah full, setengah jam nggak full. Mungkin bisa setengah jam lebih baru full. Nanti lama kelamaan 1 jam baru full, lama kelamaan 1 jam lebih baru full, 1 jam lebih baru full. Begitu juga iman. Kalau sudah kita tunda, jangan kita anggap nggak ada masalah. Anggap masih sholat, masih menghadiri majelis. Jangan, pasti ada masalah itu. Masalahnya nggak terlihat, 2-3 kali baru nanti akan terlihat, akan nampak. Kalau disadari, kalau orangnya menyadarinya, alhamdulillah, nyadari bisa merubah. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik. Begitu juga hati. Jangan kita anggap dengan melakukan pelanggaran kepada Allah, melakukan yang dilarang, membuat hati kita gelap, itu kemudian biasa. Sebagaimana sudah menjadi kita pembahasan kita, ketika kita melakukan kesalahan itu, hati kita itu seperti kita nodai dengan titik hitam. Kita nodai dengan titik hitam. Kalau kita tidak bertobat dari kesalahan itu, dari kemaksiatan itu, kita nambah titik hitam. Nggak bertobat akan nambah titik dan demi titik, akan menutupi hatinya. Lah masalahnya iman dan hati ini terhubung. Ketika kita melakukan pelanggaran, terpengaruh, iman kita terpengaruh,
hati kita terpengaruh, ya, akhirnya membuat kita nanti akhirnya nggak yakin kepada Allah, nggak percaya kepada Allah, ya, nggak mantap kepada Allah, justru melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Lah yang diajarkan, wa mahma waqa'a minka dzambun walau ala sabirin nuduri fa'alaika an tubadira bitaubati wa tuhsinal aubati wa aubata wa tuksiran nadama wal istighfara. Ya. Kapan dosa kamu lakukan atau kamu terjerumus dalam dosa, walaupun jarang, bukan yang setiap saat, walaupun yang jarang, apalagi yang setiap hari, yang jarang aja, ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, walaupun yang jarang, kalau yang jarang aja ditekankan, apalagi yang setiap hari. Apa yang kita lakukan? Yang semestinya kita lakukan, antubadira bitaubah, bergegas tobat. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, dosa, bergegaslah tobat. Jangan numpuk, jangan nunda. Nah, sering kita kasih gambaran, numpuk itu nggak membuat kita semakin ringan, justru membuat kita semakin berat. Nah, kalau bahasanya untuk anak pondok, ya, anak pondok zaman dulu ya, nah, atau pondok-pondok yang seperti zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini anak pondok itu lebih manja, karena apa? Nyucinya laundry. Ya, umum sudah pondok-pondok sekarang itu, pondok-pondok nyucinya laundry, ya, agak manja. Hal tujuannya supaya anaknya itu lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar, tujuannya. Ya, tapi namanya anak sekarang itu, walaupun tujuannya pondok seperti itu, masih aja. Ya. Nah, kalau dulu kan enggak, nyuci, ngucek, ngucek sendiri dan lain-lain sebagainya. Lah anak pondok itu dulu. Nah, mungkin ada yang pernah mondok, mau nyuci masih satu setel gitu, nanggung. Kok ais ngenteni iki pisan rusuh. Nah, tadinya apa? Menganggap sedikit. Ketika nambah satu setel, nah, kadang masih menganggap kecil. Nanggung mek ente-ente sabun. Nah, 3 setel mulai males. Apa? Keakhir. Kebanyakan. Nah, mungkin pekerja di rumah gitu. Misalnya ini, suami bantu istri atau istrinya mau beres-beres rumah. Nanggung sik sakmene. Nah, ketika numpuk wake, males kan, wake iki suwe ini berat. Nah seperti itu. Nah, jadi dosa juga gitu, jangan kita tumpuk untuk menunda tobat, mengakhirkan tobat, jangan. Ketika melakukan dosa segeralah bertobat. Kalau sudah kita menunda karena kita menganggapnya kecil, ya, atau kita meremehkannya, loh ini ketika nambah akan sulit kita. Akan sulit. Nah, itu mudah buat kita tapi kita nggak lakukan, tapi kalau sudah tambah kita akan lebih kesulitan untuk melakukannya. Ya, karena itu ketika kita melakukan dosa segera bertobat. Nah, yang kedua, setelah kita segera bertobat, wa tuhsinal aubah, tuhsinal aubah. Ya, kembalilah kepada Allah dengan sangat baik. Nah, kita melakukan kesalahan itu seperti kita menghindar dari Allah, seperti kita menjauh dari Allah. Nah, ya pasti kan,
Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dicintainya, nah, itu berarti kita menjauh dari Allah, menghindar. Nah, ketika kita bertobat, kita di situ membuka pintu untuk kembali. Lah, saat kembali, kembalilah dengan yang baik. Nah, artinya apa? Meningkatkan cara ibadah ketaatan lebih baik dari sebelumnya. Bukan sama, lebih baik dari sebelumnya. Nah, ketika kita kembali, lihat para anbiya itu. Nah, para anbiya itu ketika diterima taubatnya sama Allah, mereka itu nggak seperti sebelum diterima, lebih dari sebelumnya. Ketika sebelum diterima, mereka ngotot agar taubatnya diterima, agar dimaafkan sama Allah. Setelah dimaafkan, mereka meningkatkan kebaikan ketaatannya tadi itu karena diterima dan bersyukur kepada Allah lebih dari sebelumnya. Lebih dari sebelum diterima. Untuk diterimanya taubatnya atau dimaafkan itu lebih. Lah, kita diajarkan seperti itu, segera bertobat, kemudian ketika kembali dengan lebih baik. Nah, setelah kita kembali, kita perlu apa? Tuktsirun nadama wal istighfar, banyak menyesal, banyak menyesal dan banyak beristighfar. Nah, menyesal karena melakukan kesalahan. Nah, menyesal karena semestinya kita bisa mendapatkan kemuliaan kalau kita gunakan waktu itu untuk ibadah. Perlu menyesal. Nah, kemudian memperbanyak istighfar juga. Kita sudah dimaafkan sama Allah, ya. Bukan berarti kesalahan kita hilang begitu saja. Kita sudah kembali dengan baik, lah kita perlu banyak istighfar, ya, atas kekurangan dan kesalahan, ya. Wala tazalu khaifan wajila, dan harus terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innal mu'mina la yazalu fi ghayati minal khauf wal wajal wa in akhlasa ta'ah wa ahsanal muamalah. Orang yang beriman itu selalu berada di dalam puncaknya rasa takut kepada Allah, sekalipun murni waktu-waktunya untuk ketaatan dan sangat baik dalam bermuamalah kepada Allah. Walaupun bangunnya jam 2 dengan sholat, dengan Quran, dengan doa, dengan istighfar, ya. Kemudian sholatnya subuh berjamaah, kemudian dari sholat subuh tidak beranjak dari tempatnya sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari disambung dengan sholat, ya. Kemudian dia mungkin istirahat sebentar, kemudian sholat lagi, atau melakukan kebaikan lagi, atau melakukan kegiatan yang kegiatan yang mengandung ibadah. Nah, misalnya bekerja untuk mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian datang waktunya zuhur, sholat sunnahnya berjamaah dan yang lain sebagainya. Wow, isi dengan ketaatan. Walaupun seperti itu, orang mukmin itu berada dalam puncaknya ketakutan. Nah, jadi walaupun waktu-waktunya banyak habis untuk ketaatan, tetap berada di dalam puncaknya rasa takut. Lah, kita diingatkan oleh beliau Imamul Haddad, wa anta ta'lam ma kanat alaihil anbiya ma'a ismatihim wal awliya ma'a hifdhihim minal khawfi wal ishfaqi ma'a salahi a'malihim wa qillati dzunubihim au adamiha. Ya. Sama-sama kita tahu para nabi itu sifatnya apa? Maksum. Ya. Diblokir dari kemaksiatan. Ya. Jadi nggak bisa, sudah para nabi itu nggak bisa melakukan kemaksiatan. Ya.
Para aulia dijaga dari kemaksiatan. Para nabi yang maksum, para aulia yang dijaga, rasa takutnya kepada Allah besar. Padahal amal solehnya banyak, perbuatan kesalahan atau dosanya sedikit atau bahkan nggak ada. Kalau nabi jelas nggak ada. Para nabi nggak mungkin ada dosa. Tapi kalau sekalipun tidak ada dosa, apakah para nabi kemudian nyantai dalam ketaatan ibadah? Enggak. Semangat dalam ibadah padahal nggak ada dosa. Nah, bisa dipastikan surga tempatnya bukan neraka, tapi tetap ibadah, tetap semangat dan tetap takut kepada Allah. Tetap takut loh. Dengan besarnya kebaikan, dengan banyaknya kebaikan, rasa takutnya kepada Allah masih besar. Aulia juga gitu. Walaupun mereka yang menggunakan malamnya full dengan ibadah, atau setengah malam full dengan ibadah, belum paginya, siangnya, sorenya, ya, tetap mereka memiliki rasa takut kepada Allah sangat besar. Padahal untuk mereka jauh dari kemaksiatan. Ya apa? Berpindah dari ibadah ke ibadah, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Ya. Kalaupun mungkin ia melakukan dosa sedikit ataupun jarang, tapi rasa takutnya kepada Allah besar. Rasa takutnya besar, di balik itu ketaatannya, kesolehannya luar biasa. Lah berarti yang layak takut ini siapa? Fa anta bidzalika aula wa ahra. Ya, yang layak takut itu orang-orang seperti kita. Yang layak takut itu orang-orang seperti kita. Kenapa? Karena mereka sudah banyak kebaikan, sudah banyak ketaatan. Nah, kalau ini logika, banyaknya ketaatan, banyaknya kebaikan, kedudukannya di sisi Allah berarti apa? Tinggi. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu depan mata, kan gitu, depan mata. Mestinya lebih tenang mereka, mestinya lebih tenang. Kenapa? Mereka mendapatkan posisi depan untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan besarnya dan banyaknya ketaatan. Lah sedangkan kita yang sedikit ketaatan, yang banyak kesalahan, itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah ini jauh. Ibarat kita berada di antrian yang paling belakang, maka lebih layak untuk apa? Khawatir tidak mendapatkan. Kalau misalnya ada pembagian sembako, kita berada di barisan-barisan ke belakang, sama yang depan beda enggak? Yang di depan tenang, tapi yang di belakang penuh dengan keresahan, kekhawatiran. Dari apa? Tidak dapat, tidak kebagian. Nah itu kita kepada Allah mestinya. Mereka orang-orang yang aulia tadi itu, ya, yang sedikit dosanya, yang banyak kebaikan ketaatannya, rahmatnya Allah di depan mata mereka. Tapi mereka masih punya rasa takut yang besar. Sedangkan kita yang banyak kemaksiatannya, banyak dosanya, sedikit ketaatannya, merasa nyantai, merasa tenang, tidak takut. Lah aneh.
Nah, berarti yang lebih tepat untuk takut itu kita, bukan mereka. Tapi enggak, justru mereka tetap takut, bahkan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Kita juga seperti itu mestinya. Kita lebih layak takut. Kenapa? Dengan banyaknya dosa kita. Takut kita nggak mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Banyaknya dosa kita. Kita juga takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Sedikitnya kebaikan kita, sedikitnya ketaatan kita. Mestinya kita yang lebih layak takut. Nah, karena itu para anbiya, para aulia itu kanu a'raf minka bisi'at rahmatillah wa ahsana minka dhannan billah wa asdaqa minka tama'an fi afwih wa a'dhama minka raja'an fi karami wa fadlih. Nah, para anbiya, para aulia itu ya, kenapa mereka lebih takut dari kita? Padahal banyaknya kebaikannya, sedikitnya keburukannya, karena mereka lebih mengenal ya, dari kita tentang luasnya rahmatnya Allah ya, dan mereka lebih baik di dalam berprasangka baik kepada Allah daripada kita ya, dan mereka lebih jujur di dalam mengharap ampunannya Allah daripada kita. Kita kepingin diampuni, tapi harapan kita mendapatkan ampunan dengan mereka nggak ada apa-apanya. Mereka lebih sangat berharap ya. Dan harapan mereka dari Allah untuk mendapatkan karunia-Nya Allah lebih besar daripada kita ya. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk faktadi bi atharin tanju taslam. Ikutilah, teladanilah jejak mereka, kamu akan selamat, kamu akan beruntung. Wattabi' sabilahum tafus wa taghnam. Ya, ikuti jalan mereka. Ya, kamu beruntung. Wa'tasim billah, berpegang teguhlah dengan Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berpegang teguh dengan Allah, maka ia akan diberi hidayah oleh Allah, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menambah ketaatan, dan semoga hati kita terus merasa lapar dari ketaatan, kebaikan, sehingga terus kita ingin menambahnya dan meningkatkannya, dan kita tidak pernah puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak para orang-orang yang mulia, para aulia, yang semakin banyak ketaatan, kebaikan, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan semakin sedikitnya kemaksiatan membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah anugerahkan itu semuanya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.